Baik teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita dan akhirnya kita ada di penghujung program kita ya, yaitu materi terakhir di reading teman-teman. Nah, jadi di pertemuan hari ini kita akan belajar teknik terakhir ya untuk mengerjakan beberapa jenis soal reading ya teman-teman, terutama lebih tepatnya untuk eh, cara menjawab soal-soal yang menanyakan informasi yang implisit ya, yang tidak tertulis, yang tersirat teman-teman seperti itu. Nah, jadi seperti yang kemarin kita pelajari di reading nanti teman-teman akan dihadapkan dengan 50 pertanyaan ya yang teman-teman harus selesaikan maksimal dalam waktu 55 menit. Nah, kesalahan umumnya orang-orang yang mungkin belum tahu teknik pengerjaan reading, jadi untuk mengerjakan dengan menghemat waktu adalah itu bukan membaca teksnya dulu. Ya, karena teman-teman nanti ketika mengerjakan itu pasti akan membaca lagi. Nah, daripada teman-teman mengulang-ulang teknik atau mengulang-ulang langkah, mending dijadikan satu aja. Jadi teman-teman baca dulu soalnya, kemudian nanti teman-teman kenali. Jadi jenis soal itu yang mana dari di antara tiga ya, yaitu informasi umum atau garis besar mengenai teks, kemudian informasi kecil, informasi khusus gitu ya, atau informasi yang tersirat yang tidak secara langsung ada di dalam teks tertulis seperti itu. Nah, karena cara mengerjakannya nanti beda, teman-teman ya. Kalau informasi yang ditanyakan itu tentang informasi garis besar mengenai teks, maka cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf saja. Nah, ini sudah kita pelajari kemarin ya, teman-teman. Nah, jenis soal-soal yang cara mengerjakannya cukup membaca kalimat pertama saja, antara lain yang pertama ada main idea kemarin, teman-teman. Kemudian ada idea organization. Kemudian ada tone, purpose, sama course, gitu ya. Kemudian kita kemarin juga sudah belajar teknik pengerjaan kalau pertanyaannya itu menanyakan informasi-informasi kecil yang ada di dalam teks. Nah, cara mengerjakannya teman-teman mau nggak mau harus melakukan scan dan skim dulu. Jadi dicari, kalau sudah ketemu dibaca, dipahami, kemudian cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Nah, scan dan skim ini untuk jenis-jenis soal yang cara mengerjakannya scan dan skim ini ya, itu yang pertama ada locate information. Jadi teman-teman diminta mencari atau menemukan di mana si penulis itu menyebutkan atau membahas tentang suatu kata kunci yang ditanyakan. Gitu ya. Nah, di dalam teks itu dibahasnya di line keberapa. Itu locate information. Nah, tapi locate information ini sekarang nggak pernah keluar teman-teman. Bahkan sejak akhir pandemi itu, sejak munculnya tes online itu ITP ya, itu sudah tidak ada. Nah, tapi kalau teman-teman nanti siapa tahu ngambil TOEFL yang prediksi, nah soal ini biasanya keluar karena TOEFL prediksi itu biasanya pakai soal-soal lama teman-teman. Seperti itu. Kemudian ada pronoun reference itu rujukan kata ganti. Nah, kalau ini pasti keluar ya. Kemudian ada stated detail atau informasi yang tertera di dalam teks itu ada, tertulis teman-teman. Jadi tinggal nyari aja. Kalau unstated detail itu teman-teman disuruh nyari di pilihan A, B, C, D yang mana yang salah atau yang tidak ada di dalam teks, tidak disebutkan gitu ya, atau yang keliru mengenai kata kunci yang ditanyakan di soal. Dan yang terakhir adalah soal mengenai sinonim atau eh, pergantian kata. Jadi kata A itu bisa diganti dengan kata yang mana di pilihan A, B, C, D. Seperti itu. Gitu ya, vocabulary atau kosakata. Nah, hari ini kita akan melengkapi teknik di reading ya, yaitu yang terakhir kemarin yang belum kita pelajari yaitu tentang making inferences atau menarik kesimpulan atau membuat tebakan, teman-teman. Ya. Nah, jenis soal making atau teknik making inference ini untuk menjawab dua jenis soal. Yang pertama adalah inference itu sendiri, yaitu soal yang teman-teman disuruh menebak atau membuat kesimpulan, dan juga soal tentang transition. Nah, soal menebak ini teman-teman, itu teman-teman disuruh memahami informasi yang tersirat. Jadi secara tidak langsung ini tuh apa misalnya, secara tidak langsung ini tuh bagaimana misalnya, seperti itu. Nah, itu adalah soal inference. Jawabannya kalau teman-teman cari di teks tidak akan ketemu. Ya, tapi ada petunjuk di dalam teks. Contohnya seperti ini, teman-teman. Seperti biasanya ya, kalau di reading teman-teman baca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi, which of the following is probably not a Hawaiian word? Kalau diartikan, yang manakah di antara berikut ini yang mungkin? Nah, si pembuat soal aja bilang mungkin, teman-teman. Jadi dia sendiri juga eh, tidak menulisnya di dalam teks. Kalau dia tulis ya ngapain dia bilang mungkin gitu ya. Jadi dia bilang yang manakah di antara berikut ini yang mungkin bukan merupakan sebuah kata dalam bahasa Hawaii. Nah, jadi
mahalo, mahi-mahi, meklea sama moana ini yang mana yang bukan kata dalam bahasa Hawaii gitu ya. Nah, otomatis ini kalau teman-teman cari di teks ini nggak akan ketemu teman-teman. Mahalo, mahi-mahi, meklea, moana ini dari awal kalau teman-teman baca sampai akhir nggak akan ketemu. Gitu ya. Nah, cara mengerjakannya, teman-teman kenali kata kunci di soal, yaitu tentang kata dalam bahasa Hawaii. Yang mana itu kalau teman-teman scan dan skim, teknik ini tetap membutuhkan scan dan skim ya, teman-teman. Itu kalau teman-teman baca itu munculnya di paragraf pertama. Nah, kita baca informasi apapun tentang Hawaiian word ini ya, teman-teman. Jadi disebutkan bahwa bahasa Hawaii merupakan sebuah bahasa yang sangat merdu, di mana semua kata-katanya itu diciptakan atau didapat dari susunan alfabet yang hanya terdiri dari 12 huruf saja, teman-teman. Yaitu 5 huruf vokal A, I, U, E, O dan juga 7 huruf konsonan yaitu H, K, L, M, N, P sama W atau W. Nah, kemudian di situ dijelaskan setiap suku kata di dalam bahasa Hawaii itu harus berakhiran dengan huruf vokal. Ya, jadi setiap suku kata harus akhirannya itu A, I, U, E atau O. Seperti itu. Dan dua huruf konsonan tidak boleh gandeng. Nah, kalau konsonan nggak boleh gandeng, ketemuan langsung nggak boleh, teman-teman. Ya, sedangkan kalau vokal boleh, karena nggak ada aturan di situ ya. Kalau vokal nggak boleh ketemu, teman-teman. Hanya konsonan saja yang nggak boleh gandeng. Seperti itu. Nah, sekarang dari petunjuk tadi, kita bisa tahu atau kita sudah tahu ya bahasa Hawaii itu karakteristiknya bagaimana. Nah, sekarang kita cek A, B, C, D yang mana yang tidak memiliki atau tidak mengikuti aturan tadi. Gitu ya. Yang alfa di situ ada mahalo itu 3 suku kata, teman-teman, yaitu ma, kemudian ha, kemudian lo. Setiap suku kata harus berakhiran dengan vokal tadi ya, aturan pertama, teman-teman. Di situ ma itu kan akhirannya a, ha juga a, lo itu juga akhirannya o, teman-teman. Kemudian aturan kedua, dua konsonan nggak boleh gandeng. Nah, di sini ada konsonan M sama H, ada L juga, itu kan dipisah sama huruf vokal ya, teman-teman. Artinya mereka nggak langsung gandeng, nggak langsung ketemu. Nah, berarti mahalo atau yang alfa ini mengikuti aturan bahasa Hawaii. Yang ditanyakan tadi adalah yang bukan bahasa Hawaii, berarti yang tidak mengikuti aturan bahasa Hawaii, teman-teman. Seperti itu. Jadi yang alfa bukan. Kalau yang bravo mahi-mahi. Nah, itu kan ada 4 suku kata ya. Ma, kemudian hi, kemudian ma, kemudian hi. Setiap suku kata berakhiran dengan huruf vokal yaitu a, i, a, i. Kemudian huruf konsonan yaitu m sama h-nya itu kan nggak gandeng ya, dia terpisah dengan huruf vokalnya, teman-teman. Jadi yang Bravo juga bukan karena dia mengikuti aturan bahasa Hawaii. Nah, di sini jawabannya adalah yang Charlie. Jadi yang bukan kata dalam bahasa Hawaii itu yang Charlie karena di situ ada huruf K sama L yang gandeng. Padahal disebutkan tadi dua konsonan tidak boleh gandeng, tidak pernah muncul bersamaan. Sedangkan yang Charlie K sama L itu gandeng. Berarti yang bukan kata dalam bahasa Hawaii adalah yang Charlie. Nah, alasannya apa? Karena tidak mengikuti atau bertentangan dengan keterangan di dalam passage atau teks, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu adalah contoh soal inference. Teman-teman perlu benar-benar memahami ya. Dan di sini masalahnya adalah di vocab, teman-teman. Oke, jadi di sini perlu ketelitian, kemudian latihan sering-sering nanti supaya teman-teman terbiasa dengan teknik tersebut. Oke. Nah, kemudian jenis soal kedua namanya transition. Sebenarnya transisi ini adalah kalimat perpindahan paragraf, teman-teman. Jadi setiap paragraf, setiap perpindahan paragraf, misalnya paragraf satu dan paragraf kedua ya. Misalnya ada 3 paragraf gitu teman-teman. Nah itu mereka pasti ngomongin tentang satu topik, tentang satu inti gitu ya. Cuman setiap inti yang dibawakan nanti pasti dari sudut pandang yang beda-beda, dari aspek yang beda-beda. Seperti itu. Nah paragraf pertama misalkan ngomongin bola. Nah, misalnya paragraf pertama itu bola pengertian misalnya. Yang kedua itu misalnya karakteristik atau kenampakan fisiknya bagaimana gitu ya. Kemudian paragraf terakhir itu fungsi keseharian, fungsi diciptakannya bola dan macam-macamnya misalnya, teman-teman. Gitu ya. Nah, setiap paragraf itu walaupun ada sudut pandang yang berbeda dari topik yang sama, itu harus ada, sorry, tidak boleh tiba-tiba berubah topiknya gitu ya. Maka harus ada penyambung teman-teman atau jembatan. Itulah yang disebut dengan transisi. Jadi antar paragraf satu dan paragraf 2 itu supaya tidak tiba-tiba berubah topiknya nggak enak kalau dibaca gitu ya. Itu harus ada pengantarnya yang nyambungin gitu. Nah, pengantarnya itu berada di kalimat terdekat.
Jadi kalau dari kalimat pertama ke kalimat dua itu letaknya di kalimat terakhir paragraf satu atau kalimat pertama paragraf kedua ya teman-teman. Atau misalnya kalau dari paragraf kedua ke paragraf ketiga ya berarti kalimat terakhir paragraf dua sama kalimat pertama paragraf ketiga. Nah itu namanya transisi. Nah transisi ini bisa teman-teman gunakan untuk menjawab jenis soal yang namanya transisi ini teman-teman. Jadi soal transisi ini teman-teman nanti diminta untuk menebak. Kira-kira kalau sebelumnya teks ini kita masukkan paragraf lagi, itu membahas tentang apa? Atau kalau setelahnya teks itu kita masukkan paragraf lagi, itu membahas tentang apa? Gitu ya. Nah, secara umum cara pengerjaannya adalah kalau yang ditanyakan itu preceding atau yang sebelumnya paragraf, yang mendahului paragraf, teman-teman cukup baca kalimat teratas atau kalimat pertama saja. Nah, tapi kalau yang ditanyakan adalah following paragraf atau yang mengikutinya, yang mengikuti paragrafnya, berarti teman-teman baca kalimat terakhir. Gitu ya. Nah, tapi ada juga beberapa jenis paragraf itu yang menyebutkan contoh-contohnya atau jenis-jenisnya, teman-teman. Nah, kalau misalkan menyebutkan jenis-jenisnya nanti ya, teman-teman, sudah pasti paragraf setelahnya itu nanti ada satu jenis yang lain. Seperti itu. Gitu ya. Jadi, teman-teman juga harus kadang bisa menggunakan cara mengenali idea organization. Materi kita reading teknik pertama. Nah, teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf itu nanti akan menemukan hubungannya. Ya, misalkan ngomongin tentang jenis-jenisnya berarti paragraf terakhir itu juga pasti ngikutin alurnya itu. Berarti pasti ngomongin tentang jenisnya satu lagi. Seperti itu. Nah, untuk contohnya seperti ini ya, teman-teman untuk transisi. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas apa. Nah, karena yang ditanyakan adalah yang mendahului, berarti paragraf sebelumnya ya. Maka teman-teman baca transisinya yaitu kalimat pertama, kalimat atas paling dekat dengan paragraf yang mau kita masukkan. Nah, di situ kalimat pertama berbunyi, mitos mengenai lautan yang lain itu membahas atau membawa-bawa Davy Jones, teman-teman. Nah, berarti Davy Jones ini adalah topik yang lain ya, karena di situ disebutkan another myth, mitos yang berbeda atau mitos yang lain mengenai lautan membahas Davy Jones. Artinya sebelumnya atau paragraf sebelumnya ini nanti harusnya sudah ada mitos yang dibahas mengenai lautan, tapi bukan tentang Davy Jones, karena Davy Jones disebutnya sebagai yang lain atau yang berbeda, teman-teman. Gitu ya. Nah, berarti kalau kita cek A, B, C, D, yang alpha itu sama yang Bravo otomatis salah, teman-teman. Karena dia menyebutkan kata Davy Jones. Tidak mungkin sebelumnya ngomongin tentang Davy Jones, padahal Davy Jones aja baru diperkenalkan di sini. Masa udah selesai ceritanya baru diperkenalkan? Kan kebalik urutannya ya. Jadi harusnya dikenalin dulu baru diceritain seperti itu. Oke, jadi Alpha sama Bravo bukan. Nah, jawabannya yang tepat adalah yang Charlie ya, teman-teman. Sebuah kisah tradisional atau mitos tadi ya, yang berbeda dari laut atau mengenai laut. Seperti itu. Karena Davy Jones yang dibahas di paragraf ini itu dianggap sebagai yang lain, mitos yang lain, teman-teman. Seperti itu. Kalau yang Delta melakukan persiapan untuk melakukan perjalanan di laut. Nah, ini terlalu berbeda, terlalu kontras. Kalau kita masukkan paragraf di sini ngomongin tentang bersiap-siap untuk melakukan perjalanan laut itu nanti tiba-tiba berubah, nggak ada kohesi dan koherennya, teman-teman. Kohesi sama koheren itu keutuhan dan apa namanya, keutuhan dan keruntutan. Jadi teks itu, informasi di teks itu harus utuh dan runtut, nggak boleh ada yang hilang, nggak boleh ada yang lebih, nggak boleh ada yang diulang-ulangin gitu. Nah, makanya harus runtut seperti itu, gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang Charlie seperti itu. Nah, mungkin dari contoh dan penjelasan singkat tadi ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi, Sir, mau bertanya, Boleh, silakan transisi Mister Ian. itu eh, dia kalau tidak salah di akhir paragraf atau di awal paragraf sebelum paragraf itu diceritakan, begitu. Betul. Jadi soal ini merujuk ke soalnya ya. Kalau soal transisi itu maksudnya kita disuruh nebak. Kalau sebelumnya paragraf itu dimasukkan, sorry, maksud saya sebelum teks ini yang kita dikasih itu, seandainya kita masukkan satu paragraf lagi, itu nanti membahas tentang apa? Atau kadang juga yang ditanyakan itu yang di setelahnya. Jadi seumpama setelahnya teks itu kita masukkan paragraf satu lagi membahas tentang apa? Seperti itu, Mister. Oh, baik-baik. Makasih. Oke, kemudian ada pertanyaan juga dari Miss Laura. Maaf, Mister, saya masih kurang paham yang inference. Nah, inference itu menarik kesimpulan, teman-teman.
Seperti itu. Nah, kalau yang dari contoh tadi, inference itu eh, sebentar ini masih maksudnya untuk belum pahamnya ya. Jadi kalau caranya mungkin ya, belum paham caranya, caranya itu teman-teman tadi kenali dulu bahwa soal itu inference atau tidak. Nah, kalau teman-teman menemukan soal inference, contohnya ada kata probably, mungkin gitu ya. Maka cara mengerjakannya itu bukan teman-teman mencari yang di pilihan A, B, C, D di dalam teks. Tapi teman-teman pahami kata kunci yang ditanyakan ya, dibaca informasi apapun yang membahas tentang kata kunci yang ditanyakan ya. Kemudian hubungkan dengan pilihan A, B, C, D ini harus teman-teman menggunakan analogi, menggunakan logika. Jadi kayak kita main detektif, teman-teman. Jadi di teks itu teman-teman hanya dikasih petunjuk saja, gitu ya. Nah, nanti untuk menentukannya teman-teman harus menggunakan ilmu inference itu, menghubungkan atau menarik gitu, menarik kesimpulan. Kalau informasi di teks seperti itu berarti, nah kira-kira yang mana? Jadi ada kata berartinya. Nah, contohnya tadi ini kan kalau teman-teman cari di teks, coba cari kata mahalo, mahi, mahi, meklia mana, nggak akan ketemu teman-teman. Gitu ya. Nah, makanya si pembuat soal bilang probably, bilang mungkin seperti itu. Nah, kalau gitu cara mengerjakannya, teman-teman pahami tentang kata kuncinya tadi. Nah, di kata kuncinya tadi kan disebutkan bahwa kata dalam bahasa Hawaii itu cara buatnya salah satu aturannya adalah dua huruf konsonan. Huruf konsonan itu kalau di bahasa kita ya, bahasa Indonesia teman-teman, selain A, I, U, E, O. Kan A, B, C, D kan sampai Z ya, ada 26. Nah, A, I, U, E, O itu cuman berapa berarti? Ada 5. Nah, berarti yang 21 sisanya itu disebut dengan konsonan. Nah, huruf konsonan itu nggak boleh gandeng, teman-teman. Nah, maka cari A, B, C, D yang nah itu kan yang Charlie ya, karena ada huruf K sama L yang gandeng. Seperti itu. Ya sudah berarti jawabannya yang Charlie. Karena kita disuruh nyari yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii. Nah, kenapa kok kita menganggap yang Charlie itu bukan kata dalam bahasa Hawaii? Karena dia bertentangan dengan aturan bahasa Hawaii. Jadi kayak kita nyari alasan kenapa kita menjawab itu. Jadi di dalam teks itu nyari alasannya. Seperti itu, Miss. Gimana, Miss Laura? Apakah dapat? Atau bingungnya di mana, Miss? Maksudnya belum pahamnya di mana supaya saya bisa menyempitkan penjelasan saya. Berarti harus dibaca dan harus bisa paham. Kalau harus bisa paham, pasti, Miss, bukan cuma soal inference. Semua soal di reading itu menuntut kita untuk memahami. Makanya namanya reading comprehension sebenarnya, teman-teman. Comprehension itu sinonim dari understanding. Jadi pemahaman seperti itu. Apakah pertanyaannya, apakah harus memahami? Jawabannya iya. Apakah seluruh teks? Jawabannya tidak. Cukup yang ditanyakan aja. Kata kunci yang ditanyakan apa, cari di teks, dibahasnya di mana, baca itu aja, bagian yang ditanyakan aja. Ya, kemudian nanti pahami, kalau sudah gitu cocokkan dengan A, B, C, D menggunakan ilmu analogi tadi, teman-teman. Atau kalau mungkin kasarannya itu bilangnya cocokologi kalau saya, teman-teman. Jadi kayak nyocok-nyocokin gitu. Yang alfa kenapa salah, kenapa benar, dan lain-lain. Yang bravo juga gitu, kenapa salah, kenapa benar, dan lain-lain. Seperti itu. Berarti kita hanya fokus di paragraf pertama aja ya, Mister. Tergantung letak yang ditanyakan, Miss. Ya, kalau letaknya yang ditanyakan di soal misalnya ya, petunjuk a Hawaiian word ini dibahas di paragraf kedua, ya kita nyari nemunya di paragraf kedua ya bacanya paragraf kedua. Seperti itu. Kalau misalkan kebetulan di contoh ini pembuatan kata dalam bahasa Hawaii itu dibahas di paragraf pertama. Ya, paragraf kedua itu bukan lagi ngomongin gimana membuat katanya atau menyusun katanya bagaimana. Itu udah ngomongin tentang bunyinya, kemudian perbandingannya dengan bahasa Inggris, seperti itu. Untuk soal yang ini berarti kita nggak harus baca yang paragraf kedua ya, Mister. Sekali lagi, Mister, tergantung nanti kalau teman-teman menemukannya di mana. Kata kunci di soal di sini itu nemukannya di mana. Kalau nemunya di soal atau di teks itu ternyata di paragraf kedua, ya bacanya paragraf kedua. Kalau di paragraf ketiga, ya bacanya paragraf ketiga. Tergantung letak informasinya. Jadi tetap harus scan dan skim. Jadi jangan nanti ketika tes, oh dulu waktu dicontoh dengan Mister P itu hanya dibaca paragraf pertama. Berarti saya nyarinya di paragraf pertama aja. Jangan gitu teman-teman ya. Tergantung.
letak informasinya di mana nanti ya. Jadi yang dibaca dulu soalnya, teman-teman pahami kata kuncinya yang ditanyakan itu. Kalau teman-teman sudah dapat kata kuncinya, cari di dalam teks itu disebutkan di mana. Nah, kalau di paragraf satu nemunya, teman-teman nemunya di paragraf satu ya bacanya jangan ke paragraf 2. Kalau misalnya di paragraf satu nggak ada, ketemunya di paragraf kedua ya cukup di paragraf kedua itu aja. Seperti itu. Gitu ya. Jadi tergantung letak informasinya yang ditanyakan di dalam teks itu di mana, seperti itu. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke deh, kalau gitu kita coba ke latihan soal supaya teman-teman nggak membayang-bayangkan, gitu ya. Teman-teman coba dulu rasakan apa namanya sensasinya gitu ya, ketika mengerjakan sendiri dengan yang teman-teman pahami tadi. Buka kamus nggak apa-apa, karena reading ini sekali lagi memahami ya teman-teman. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silakan teman-teman boleh kirim jawabannya di chat ya. Jangan takut salah, teman-teman. Mumpung masih boleh salah gitu. Nah, karena kalau teman-teman nanti sudah real test, salah itu akan mempengaruhi skor. Kalau sekarang nggak masalah, salah dulu. Pokoknya sebisa teman-teman maksimalkan belajarnya ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, Charlie, ada juga Bravo, ada juga Alpha. Oke, antara Alpha, Bravo atau Charlie. Mari kita cek bersama. Nah, caranya sama ya. Di reading itu teman-teman baca dulu soalnya, pahami itu menanyakan tentang apa. Di situ soalnya berbunyi paragraf preceding. Preceding itu artinya yang mendahului, teman-teman. Precede dari kata precede, kata kerja artinya mendahului. Karena dia verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary, ada yangnya ya. Jadi paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas apa. Nah, kalau yang mendahului berarti sebelumnya teks ini, teman-teman. Gitu ya. Otomatis teman-teman baca kalimat yang terdekatnya atau transisi terdekatnya, yaitu kalimat pertama. Nah, kalimat pertama di situ disebutkan alga merupakan sebuah bentuk kehidupan primitif, yaitu sebuah eh, organisme multiseluler yang sederhana atau bersel satu yang sederhana. Sorry, gimana nih ngomongnya? Single cell sama multiseluler kan beda ya teman. Jadi sejenis organisme yang bersel banyak tapi sederhana, atau organisme yang bersel satu, mungkin maksudnya gitu ya, yang mampu untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, kalau tanaman kan selnya banyak gitu ya, dan dia kompleks. Nah, kalau ini selnya apa namanya sederhana, selnya ada yang satu ada yang banyak gitu, dan dia bisa fotosintesis teman-teman. Nah itu tadi ya sudah kita baca kalimat pertamanya. Jadi dia ngomongin tentang alga itu merupakan sebuah bentuk kehidupan primitif atau sebuah contoh bentuk kehidupan primitif. Nah berarti di sebelumnya, jadi teks itu umumnya ya teman-teman. Jadi caranya mereka ngomong itu dari general, dari informasi yang umum. Semakin ke bawah itu nanti akan semakin spesifik, ya, semakin menyempit, 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 semakin apa namanya, semakin, kalau semakin ke atas semakin umum gitu, semakin luas seperti itu. Gitu ya. Nah, berarti di sini karena alga ini merupakan salah satu contoh kehidupan primitif, berarti sebelumnya ini pasti si pembuat soal itu menjelaskan kehidupan primitif itu yang bagaimana. Gitu ya. Jadi bentuk kehidupan primitif itu yang bagaimana. Kok tiba-tiba ada alga itu sebagai salah satu contohnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek yang alfa, syarat untuk alga hijau untuk bisa bertahan hidup. Nah, teman-teman bayangin, di sini kita sudah ngomongin syarat bagaimana supaya alga hijau itu harus atau bisa bertahan hidup.
Kemudian di sini tiba-tiba ngomongin alga secara luas gitu ya, merupakan sebuah bentuk atau pengenalan tentang alga. Alga itu apa sih? Kan kebalik, teman-teman, ya kan? Harusnya alga dijelaskan dulu, nanti di bawah itu menjelaskan semakin sempit gitu. Kalau kita sudah tahu alga, nanti berikutnya kan kalau mau ke jenis-jenisnya alga atau menyempit ke alga yang bagaimana, itu enak. Nah, tapi biar bayangkan ketika kita tiba-tiba ngomongin tentang alga hijau padahal kita nggak tahu alga itu apa, kan jadi sulit, nggak bisa dipahami gitu, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau kita pilih yang alpha urutannya kebalik. Dan kalau teman-teman cek di teks teman-teman, green alga itu di bawah sudah disebutkan. Nah, kalau di sini ngomongin green alga, sudah ngomongin yang lain, di sini green alga lagi, itu nanti di bawahnya itu harusnya ketemunya sama ini lagi. Jadi kayak muter terus gitu teman-teman, nggak selesai-selesai. Jadi yang alpha itu tidak bisa. Gitu ya, karena nanti alurnya maju mundur. Kalau yang Bravo, berbagai macam kegunaan dari alga dalam berbagai aplikasi atau kegunaan gitu ya. Jadi berbagai macam mungkin maksudnya berbagai macam kegunaan alga, maksudnya seperti itu. Nah, sama teman-teman bayangkan di sini kita belum tahu alga itu apa. Contoh ya, teman-teman. Terus kita ngomongin kegunaan alga. Nah, pasti orang yang baca juga bingung, ini apa sih alga ini kan gitu, teman-teman. Jadi harus dijelaskan dulu alga itu apa secara garis besar gitu ya. Nanti semakin ke bawah itu semakin nyempit. Nah, salah satunya fungsi dari alga. Jadi yang Bravo juga tidak bisa karena kebalik, teman-teman. Jawaban yang tepat adalah yang Charlie ya. Jadi general traits of primitive life forms. Jadi sifat-sifat umum atau karakteristik umum gitu ya dari bentuk-bentuk kehidupan primitif. Jadi di sebelumnya itu ngomongin banyak sekali ciri-ciri, kemudian jenis-jenisnya kehidupan primitif, kemudian semakin ke bawah menyempit. Disebutkan salah satu contohnya adalah alga. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang Charlie sebentar. Silahkan Mister Gena boleh di unmute Mister. Makasih, Sir. Ini kan berarti yang presiden ini, yang pertanyaan untuk transisi ini, dia membicarakan hal umum dulu, baru hal khusus. Seperti itu. Gimana? Sorry Itu Mister. begini. Jadi pertanyaan yang the paragraph presiden ini Mm-mm, kan berkaitan dengan transisi. Jadi betul. berkaitan dengan hal umum dulu, general dulu, baru hal khusus. Dia berarti jawabannya di bagian awal paragraf atau bagaimana? Jadi gini kan kita disuruh nanyain, sorry kita kan ditanyain ya teman-teman. Kalau sebelumnya teks ini dimasukkan paragraf lagi atau paragraf yang mendahului teks itu yang sebelumnya paragraf teks ini tuh ngomongin tentang apa? Berarti di atasnya teks. Di sini nanti kalau dimasukkan paragraf ngomongin tentang apa? Seperti itu. Nah, untuk tadi kan saya sampaikan ya, teks itu informasinya tidak boleh tiba-tiba berubah. Jadi misalkan paragraf ini dengan paragraf ini yang kedua ini teman-teman itu harus perpindahannya itu harus smooth. Tidak boleh tiba-tiba ngomongin apa, tiba-tiba ngomongin apa. Nggak bisa, teman-teman ya. Nah, jadi paragraf yang ini sama yang di sini harus nggak boleh tiba-tiba berubah. Harus ada sambungan atau hubungannya. Gitu ya. Nah, untuk mengetahui paragraf ini ngomongin tentang apa, ya teman-teman baca kalimat terdekatnya. Karena yang saya sampaikan tadi, tidak boleh tiba-tiba berubah. Jadi yang paling dekat, paling nyambung adalah di sini, teman-teman. Seperti itu. Maksud pertanyaannya gitu bukan, Mister Gianus? Karena saya sebelumnya mohon maaf agak bingung dengan pertanyaannya. Nah, soalnya begini, kan waktu yang presiden kan itu jawabannya itu ada berada di awal kalimat dan juga berada di akhir kalimat Mm-mm, jawabannya. Terus kan di sini dijelaskan tadi saya jelaskan general itu. Jadi paragraf kan berbicara dari general ke khusus. Kan kalau presiden itu kan berkaitan dengan transisi. Kata kunci mm-mm. di paragraf presiden kan itu transisi. Jadi jawaban untuk presiden itu adalah dengan mengambil generalnya, bukan membicarakan hal generalnya, bukan hal khususnya. Itu saya maksudnya. Atau bagaimana? Membicarakan tentang hal generalnya atau hal khususnya ya. Jadi gini teman, Itu Mister. Jadi tergantung kan ini kan katakanlah gini teman-teman. Ini kan kita anggap aja ya. Kita nggak baca sebelumnya lah gitu. Anggap aja ini kita dapat teks seperti ini. Nah, di atas sendiri itu ngomongin tentang apa kan? Ngomongin tentang alga.
ya kan? Memperkenalkan tentang alga. Alga itu apa sih? Nah, alga itu adalah sebuah bentuk atau sejenis bentuk kehidupan yang primitif. Nah, paragraf ini tuh sampai akhir itu kan ngomongin tentang alga, teman-teman. Nah, berarti yang di kalimat pertama yang tidak dibahas paragraf ini yang mana? Yaitu kata a primitive form of life. Nah, kenapa kok dia disebutkan padahal di teks di paragraf ini tidak dibahas? Berarti itu sebenarnya tadi sudah disebutkan, maksudnya seperti itu. Jadi memang harus menggunakan tebakan atau menganalogikan, Mister. Gitu atau menggunakan. Jadi kalau misalkan apakah eh, general atau spesifik itu yang tadi saya sampaikan ya, cara menyampaikan informasi itu yang baku ya, itu dari yang general dulu. Nggak mungkin kita tiba-tiba ketemu orang, tiba-tiba misalkan ya saya baru ketemu teman-teman, terus saya nyeritain ke teman-teman, Wawan kemarin nelpon saya. Nah, informasi yang saya berikan ke teman-teman kalau saya tiba-tiba bilang Wawan kemarin menelpon saya, bisa dipahami nggak sama teman-teman? Nggak, San. Pasti nanti ada pertanyaan bagaimana, Mister. Kalau misalkan saya tiba-tiba ngomongin Wawan kemarin nelpon saya loh, gitu. Nah, nanti teman-teman akan bertanya seperti apa? Kenapa Wawan nelfon? Kalau kenapa Wawan nelpon itu nanti pertanyaan lanjutan, Mis. Nah, mungkin teman-teman tahu nggak Wawan yang saya maksud itu siapa? Nggak tahu. Nggak tahu karena jadi saya harus menjelaskan dulu Wawan itu siapa. Jadi harus general dulu. Tiba-tiba kalau saya langsung ke spesifik ngomongin tentang teman saya yang namanya Wawan, pasti teman-teman juga nggak tahu Wawan ini siapa gitu. Tiba-tiba ada orang kok nyeritain tentang orang namanya Wawan gitu. Nah, jadi saya harus jelasin dulu. Misalkan eh, saya punya teman namanya Wawan. Nah, misalkan seperti itu kan lebih enak daripada kayak saya bilang Wawan kemarin nelpon saya. Nah, terus di bawahnya saya bilang dia bilang istrinya hamil misalnya gitu ya teman-teman. Tapi nggak ada kendaraan. Nah, terus di akhir saya bilang Wawan itu teman saya. Nah, kayak saya jadi kayak ngasih tebak-tebakan ke teman-teman kan. Jadi kayak teman-teman dibiarin bertanya-tanya dulu. Jadi informasi itu kalau supaya enak didengar itu dibalik. Jadi umum dulu. Contohnya nih saya balik ya teman-teman. Saya punya teman namanya Wawan, teman-teman. Nah, Wawan kemarin nelpon saya. Katanya istrinya hamil. Nah, dia nggak ada kendaraan, dia butuh bantuan. Misal seperti itu lebih enak gitu ya. Daripada kalau saya tiba-tiba nyeritain ke teman-teman, Wawan menelpon saya kemarin. Seperti itu. Nah, itu yang saya maksud. Informasi itu disusun dari yang penting dulu, dari yang umum dulu, pengantar dulu, baru semakin ke bawah itu nanti akan semakin spesifik. Nyambung, tetap nyambung tapi semakin spesifik gitu teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman bayangin ya, kita ngomongin tentang syarat supaya alga hijau itu bisa bertahan hidup. Nah, tiba-tiba ngomongin tentang alga secara luas. Nah, ini sama kayak kita sebelumnya ngomongin tentang tadi ya, saya bilang tadi, Wawan kemarin nelpon saya. Nah, terus di paragraf kedua, saya ngomongin tentang Wawan ini siapa? Kan jadi kebalik teman-teman ya. Jadi harusnya Wawan dulu di atas itu siapa? Atau kalau gitu nggak gitu saya memperkenalkan dulu harusnya. Kalau misalkan ketemu sama orang yang saya nggak kenal katakanlah, saya harus memperkenalkan dulu saya siapa. Kemudian Wawan itu siapa? Kemudian ada apa dengan Wawan? Dan ada apa hubungannya dengan misalnya seperti itu gitu ya, nggak bisa tiba-tiba saya ketemu orang nggak kenal katakanlah terus saya bilang Wawan kemarin nelpon saya, pasti orangnya tanya lu siapa Wawan, Anda siapa misalkan kan gitu teman-teman. Seperti itu sama teks itu yang akademik ya itu penyajian penyajian informasinya itu disetting supaya mudah untuk dipahami dari general dari yang penting dulu yang umum dulu, semakin ke bawah nanti akan semakin spesifik, semakin menyempit 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 seperti itu. Gimana Mister, apakah dapat maksud saya? Nah, sudah bisa. Makasih. Oke, nah sekarang kita lanjut ya ke soal berikutnya teman-teman. Silahkan dicoba dulu waktunya 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 1 menit sudah berlalu, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng dan saya lihat ada jawaban Alpha dan juga Bravo. Mari kita cek bareng. Di situ soalnya berbunyi, it can be inferred, bisa ditarik kesimpulan atau ditarik kemungkinan gitu ya. Ada kata invert, teman-teman. Itu dari inference tadi, kata kerja dasarnya infer gitu ya. Jadi bisa ditarik kesimpulan atau bisa dibuat kemungkinan, prediksi gitu dari teks bahwa eh, penumpukan atau deposit itu apa bahasa Indonesia teman-teman? Pengumpulan gitu ya. Jadi pengumpulan eh, limestone itu adalah batuan kapur, sejenis batuan kapur gitu ya, teman-teman. Itu berperan sebagai dasar dari atau menjadi basisnya dari. Nah, kita cek teman-teman. Nah, teman-teman harus cari kata kuncinya dulu yaitu tentang limestone deposits. Nah, itu kalau teman-teman scan dan skim, limestone deposit itu letaknya di kalimat terakhir. Ya. Nah, kalimatnya berbunyi di sini ya, teman-teman. Di situ berbunyi ini ngomongin tentang red algae atau kita baca dari awal aja mumpung cuma 2 kalimat, teman-teman. Di situ kalimatnya berbunyi alga merah atau namanya rhodophyta atau alga api gitu ya. Itu merupakan sebuah organisme kecil yang sangat lemah gitu, teman-teman, yang ditemukan di perairan dalam dari area-area subtropis di mana dia itu seringkali tumbuh bersamaan dengan koral. Jadi bareng apa ya, coexist gitu teman-teman. Apa ya bahasa saya itu berdampingan gitu ya. Jadi hidup berdampingan dengan koral atau terumbu karang. Nah, jenis alga ini itu memiliki peran penting dalam pembentukan terumbu karang. Jadi alga ini tuh kenapa kok berdekatan dengan terumbu karang? Karena dia punya peran penting, teman-teman. Punya andil lah gitu ya untuk kehidupan terumbu karang. Nah, di situ disebutkan bahwa alga merah itu mengeluarkan atau membuang lime, lime itu ya kapur gitu ya, teman-teman, dari air laut untuk mendukung atau menopang gitu ya pembentukan dari tumpukan-tumpukan limestone. Nah, yang ditanyakan adalah tumpukan-tumpukan limestone ini terus fungsinya sebagai apa? Gitu ya. Nah, ini secara tidak langsung ya, teman-teman. Kalimatnya berbunyi bahwa alga merah itu mengeluarkan lime atau kandungan zat kapur gitu ya dari air laut untuk mendukung pembentukan eh, apa namanya tumpukan-tumpukan limestone yang nantinya mendukung pembentukan dari coral reef atau namanya terumbu karang. Jadi kalau ditanya limestone di situ tuh perannya sebagai apa? Jadi sebagai pendukung hidupnya coral reefs atau terumbu karang. Seperti itu. Nah, jadi di situ kalau ditanyakan berperan sebagai basisnya apa atau sebagai pondasinya apa, itu sebagai pondasinya coral reefs seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha. Gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis ya. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian teman-teman nanti kita bahas bersama maksud saya ya. Silahkan jangan takut salah dulu. Sebentar ya teman-teman sambil teman-teman menjawab sambil saya bingung juga ini Zoom saya tiba-tiba mati ya teman-teman, mohon maaf sebentar. Saya ini dulu. Oke. Baik, saya lihat teman-teman menjawab
Mohon maaf ya teman-teman, ada jawaban delta. Nanti kalau seumpama tiba-tiba zoomnya keluar, nanti saya kirimkan link lagi ya teman-teman. Kalau kelasnya belum selesai, nanti kita lanjutkan seperti itu di zoom yang baru. Nah, saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga jawaban delta dari teman-teman. Oke, mari kita cek bareng ya. Kalau kita lihat di situ soalnya berbunyi paragraf following. Following itu artinya yang mengikuti, berarti setelahnya. Ya, jadi paragraf setelahnya teks ini kemungkinan membahas apa. Nah, kalau yang ditanyakan adalah paragraf setelahnya, berarti di akhirnya teks ya, teman-teman. Maka teman-teman nanti, apa namanya? Baca kalimat terakhir. Di situ kalimat terakhir berbunyi, jenis alga ini itu memiliki peran penting dalam pembentukan terumbu karang. Nah, alga ini mengeluarkan kandungan kapur dari air laut untuk menopang pembentukan lime deposit gitu ya. Nah, tapi teman-teman, cara itu tidak bisa kita pakai terus kalau untuk yang following ya. Yang saya sebutkan tadi ya. Jadi untuk ada pengecualian itu nanti hubungannya dengan jenis teksnya. Jadi cara mengenalinya dari organization of the text atau idea organization. Itu kalau kita lihat teman-teman, susunan teks ini atau bagaimana penulis menyajikan teks ini adalah yang pertama itu memperkenalkan secara garis besar tentang alga. Paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, dan paragraf kelima itu ngomongin tentang jenis-jenisnya, penjabaran jenis-jenisnya, ya kan? Nah, otomatis dari teknik ini, dari teknik yang sudah dipakai oleh si penulis ini, kita bisa bisa hafal, bisa tahu, oh cara penulis menyajikan informasinya seperti itu. Berarti sudah dipastikan setelahnya ini ngomongin tentang jenis alga yang lainnya. Satu lagi yang belum disebutin di situlah, gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita cek A, B, C, D, yang mana yang nyebutkan apa namanya jenis alga yang lain selain yang disebutkan di teks. Kalau yang alfa itu dampak ekonomi dari alga terhadap pasar global. Nah, tiba-tiba ada perekonomian padahal di kalimat terakhir ataupun di sini tadi nggak nyambung dengan perekonomian. Gitu ya. Jadi nanti ada perubahan yang terlalu drastis, terlalu mendadak. Nggak enak kalau dibaca teman-teman dan informasinya itu nggak bisa apa ya nggak bisa dipahami dengan jelas seperti itu. Jadi yang alfa bukan ya. Kalau yang Bravo, tantangan-tantangan lingkungan yang dihadapi oleh alga. Nah, mungkin saja, tapi dari teks ini tadi ya, teman-teman, tidak ada yang arahnya mengkritisi tentang tantangan lingkungan dan apapun atau hubungan dengan lingkungan gitu loh ya. Jadi yang ada di sini adalah memperkenalkan jenis-jenisnya. Jadi kayak alga itu ternyata bukan cuma satu, tapi ada banyak jenis-jenisnya apa aja seperti itu. Gitu ya. Kalau yang Charlie, tahapan-tahapan yang terlibat atau yang dilibatkan dalam proses fotosintesis. Nah, kalau ini malah jauh sekali, teman-teman. Nggak ada sama sekali ngomongin tentang alga di yang Charlie. Berarti Charlie bukan ya. Kalau yang Delta, another type of algae. Jadi jenis alga yang lain dan ciri-cirinya. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta. Gitu ya. Dari mengenali cara si penulis menyajikan atau membawakan teksnya tadi atau idea organization-nya. Seperti itu. Nah, itu tadi untuk teknik inference ya. Nah, sambil ini kan masih ada waktu ya, teman-teman. Eh, kita akan coba kerjakan jenis soal yang lengkap. Jadi ini saya ambilkan dari paket resminya ITS yang membuat TOEFL resmi, teman-teman ya, yang letaknya di New Jersey, Amerika Serikat sana. Nah, coba teman-teman nanti kerjakan dulu, coba ya, satu soal di sini. Jangan takut salah, nanti kita bahas bareng. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dan saya lihat teman-teman menjawab delta, delta sepertinya semua menjawab delta ya. Nah, mari kita cek bersama, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, apa yang teks ini utamanya bahas. Nah, ini berarti cara mengerjakannya. Kan ini menanyakan keseluruhan teks ya, teman-teman. Berarti general idea atau general information. Maka teman-teman cukup baca topik centernya saja, yaitu kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf satu berbunyi, gerabah dari atau gerabahnya suku Indian Pueblo yang berada di Amerika Serikat bagian tenggara sorry, barat daya maksud saya, maaf, southwest teman-teman. Jadi barat daya itu merupakan sejenis kesenian dengan kompleksitas teknis yang besar atau yang sangat teknis lah gitu ya. Kemudian paragraf kedua, memproses atau refine itu membersihkan gitu ya, bongkahan-bongkahan mentah, bongkahan-bongkahan yang belum diapa-apain dari tanah liat yang baru saja ditambang itu merupakan tugas atau apa teman-teman, pekerjaan yang menguras tenaga atau yang membutuhkan banyak tenaga atau yang sulit gitu ya. Nah, para pembuat gerabah itu akan menggiling bongkahan-bongkahan besar dari tanah liat di sebuah penggilingan yang diputar menggunakan tangan dan kemudian nantinya itu di refine eh, diper apa namanya teman-teman, diproses lah gitu ya intinya, yang nanti kemudian memprosesnya dengan cara menggilingnya hingga menjadi sebuah apa namanya, powder itu bubuk gitu ya, bubuk pada sebuah metat atau batuan giling seperti itu, jadi batu yang untuk menggiling gitu. Nah, sebagian besar tanah liat itu membutuhkan penambahan dari bahan non-plastik, sehingga tanah liat tersebut itu bisa menahan pengapian atau proses pengerasan menggunakan suhu panas yang tinggi tanpa retak. Dan sehingga wadahnya atau bagian dalamnya akan memiliki permukaan yang lembut atau yang halus. Kemudian paragraf terakhir, setelah lapisan temper itu mungkin penguat gitu ya teman-teman, itu ditambahkan tanah liat tersebut itu dicampur atau diaduk dengan penuh tenaga. Nah, berarti ini ngomongin tentang bagaimana para pembuat potter atau para pembuat potri gerabah dari suku Indian Pueblo itu memproses tanah liat yang mereka ambil dari alam sebelum nantinya dijadikan menjadi gerabah seperti itu, teman-teman. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang delta ya. Jadi proses-proses yang digunakan untuk menyiapkan tanah liat untuk membuat gerabah Pueblo. Nah, atau sisanya kita kerjakan bareng aja ya. Teman-teman boleh jawab ketika saya menjelaskan. Jadi kayak kita balapan, teman-teman ya. Nah, silakan. Nomor 32, kata subsequent. Nah, kalau teman-teman pas waktu belajar, maksudnya masih tahap mumpung masih bisa belajar dan teman-teman merasa subsequent ini adalah baru, buka kamus nggak apa-apa, teman-teman. Tapi syaratnya sekali lagi karena ini kalau menurut teman-teman vocab baru harus ditulis biar nggak hilang, gitu ya. Jadi subsequent itu artinya sama dengan belakangan atau akhir. Karena subsequently itu akhirnya lama kelamaan artinya, teman-teman. Gitu ya, sama kayak gradually. Jadi kayak belakangan seperti itu. Itu paling mendekati maknanya dengan, nah kalau kita lihat A, B, C, D yang ada artinya yang atau nyambung dengan waktu gitu ya, belakangan itu adalah yang bravo. Nah jadi jawabannya adalah yang bravo. Betul sekali teman-teman. Jadi subsequent itu artinya sama dengan later gitu ya. Jadi ini kalau kita artikan kalimatnya, semua hasil akhirnya itu berada pada pemilihan awal ini atau pemilihan awalnya gitu ya. Nyanya di situ tuh maksudnya kembalinya ke clay teman-teman, ke jenis tanah liat karena tahap pertamanya adalah untuk memilih atau menyeleksi tanah liat yang mau dipakai gitu ya. Nah jadi semua tahap akhirnya atau hasil akhirnya itu bergantung pada pemilihan awal ini. Jadi pemilihan awal apa namanya tanah liatnya ini seperti itu. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang bravo later seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 33. Berdasarkan paragraf pertama, semua di antara berikut ini merupakan karakteristik atau sifat-sifat, ciri-ciri dari tanah liat yang digunakan dalam pembuatan gerabah Pueblo. Kecuali ini adalah soal unstated detail, jenis soal yang cukup merepotkan teman-teman ya. Karena cara mengerjakannya kadang-kadang ya ini nggak selalu teman-teman. Tidak cukup teman-teman baca cuman satu kalimat.
Nah, tapi walaupun kadang itu juga satu jawaban jenis-jenisnya itu disebutkan dalam satu kalimat. Contohnya di soal ini, ya. Nah, kata kunci teman-teman di soal adalah karakteristik atau ciri-ciri tanah liat yang digunakan di Gerabah Pueblo. Nah, itu kalau kita lihat ya, teman-teman, maksudnya ciri-ciri sini yang menjadi pertimbangan gitu ya. Nah, itu lanjutannya kalimat yang tadi. Nah, di situ ada physical properties. Jadi, karena tanah liat itu beragam, teman-teman, bervariasi, sangat bervariasi dalam hal struktur atau penyusun kimiawinya dan juga kandungan fisiknya atau sifat fisiknya, manfaat fisiknya, karakteristik fisiknya gitu ya. Nah, beberapa pembuat gerabah itu bereksperimen gitu ya, sangat bereksperimen dengan tanah liat dari berbagai macam sumber atau dari sumber yang berbeda-beda. Yang noting itu yang mementingkan gitu ya, variabilitas atau yang menunjukkan variabilitas, berarti variabilitas itu bahasa Indonesia apa bahasa macam-macam gitu ya. Dalam hal shrinkage, shrinkage itu dari kata shrink artinya mengkerut teman-teman. Jadi mengkerut gitu ya. Shrinkage itu berarti kemampuannya dia itu mengkerut menjadi kuat atau menjadi padat seperti itu. Kemudian color, color itu warnanya. Jadi variabelnya itu ada banyak warna dan juga durability itu kekuatannya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi maksudnya ketika si Potter ini bereksperimen dengan tanah liatnya. Seperti itu teman-teman. Nah sekarang kita cari yang except atau yang kecuali atau yang tidak disebutkan tadi ya. Yang alpha di situ disebutkan ada perbedaan-perbedaan yang besar dalam struktur kimiawinya. Nah tadi ada teman-teman ya. Jadi very widely in the chemical structure. Jadi strukturnya atau penyusun kimiawinya itu memang bervariasi, sangat bervariasi. Beda-beda gitu ya. Jadi yang alfa bukan, teman-teman. Karena ada di dalam teks kita disuruh nyari yang salah gitu ya. Kalau yang Bravo, mereka atau tanah liat tersebut itu bisa ditemukan dalam lebih dari satu warna. Nah, tadi juga sama. Eh, variabilitasnya atau macam-macamnya atau variasinya ya, itu ada warna juga dalam hal warna juga, teman-teman. Jadi yang Bravo juga bukan. Kalau yang Charlie, mereka memiliki kesamaan properties itu tadi sifat-sifat fisiknya atau karakteristik fisiknya. Nah, jelas bukan ya, teman-teman. Justru bukan kesamaan, justru adalah perbedaan. Di situ disebutkan very widely. Jadi bervariasi, sangat berbeda-beda. Gitu ya, dalam hal struktur kimiawi dan juga karakteristik fisiknya atau sifat fisiknya. Seperti itu. Jadi fix jawabannya adalah yang Charlie. Betul sekali teman-teman. Kalau yang Delta, beberapa ada yang lebih durable atau tahan lama. Beberapa juga ada yang tidak atau lebih tahan lama daripada yang lain. Nah, itu tadi variasi dari durabilitasnya. Jadi durabilitasnya itu juga bervariasi. Gitu ya, teman-teman. Jadi betul jawabannya adalah yang Charlie. Oke. Nice. Soal berikutnya. Kata arduous. Nah, arduous itu artinya adalah membutuhkan banyak tenaga alias sulit, sukar gitu ya, teman-teman. Nah, berarti kalau kita cari A, B, C, D yang artinya sulit adalah yang alfa. Nah, itu kalau kita enaknya sudah tahu ini ya, teman-teman, vocabnya. Jadi di situ kalau diartikan memproses atau mematangkan atau memperbaiki gitu ya, bongkahan-bongkahan tanah liat yang baru di eh, bongkahan-bongkahan mentah dari tanah liat yang baru ditambang atau diambil dari alam maksudnya ya, itu merupakan tugas yang sulit, yang berat seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang alfa. Ditulis ya kalau dapat vocab baru teman-teman. Oke lanjut ke soal berikutnya. Jadi berdasarkan paragraf kedua, impurities itu kotoran-kotoran ya. Kalau pure itu kan bersih teman-teman, ada imnya. Jadi tidak bersih. Jadi impurities itu kotoran seperti itu. Jadi berdasarkan paragraf kedua, kotoran-kotoran itu terpisah dari tanah liat ketika tanah liat itu diapain? Ketika tanah liat itu ngapain, teman-teman? Gitu ya. Jadi pertanyaannya kayak kapan sih kotoran di tanah liat itu bisa terpisah? Nah, itu kalau itu di paragraf kedua ya pertanyaannya, teman-teman. Jadi kita scan dan skim di paragraf kedua yang ngomongin tentang impurities. Kalau kita scan, impurities itu disebutkan di sini. Nah, kita baca aja kalimatnya, teman-teman. Nah, berarti mulai dari sini ya, kalimatnya berbunyi tanah liat yang sudah berbentuk powder atau berbentuk bubuk gitu ya. Itu kemudian dibasahi lagi di air atau direndam gitu ya, di air sehingga kotoran-kotorannya itu bisa naik, ngambang gitu teman-teman.
ya ke permukaan air dan bisa dipisahkan, bisa dituang, dibuang gitu teman-teman. Jadi diganti air lagi, nanti kotorannya naik lagi, dibuang lagi sampai nanti bersih seperti itu. Nah, jadi kalau pertanyaannya kapan kotoran dari tanah liat itu. Nah, jadi kalau pertanyaannya kapan kotoran di tanah liatnya itu bisa terpisah dan dibuang, itu ya berarti waktu eh, tanah liat yang sudah dibentuk menjadi bubuk itu direndam di air, gitu ya, teman-teman. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang Charlie. Mari kita cek jawaban teman-teman. Ya, betul sekali. Jawabannya Charlie ya, teman-teman. Nice, lanjut ke soal berikutnya. Di situ soalnya berbunyi, penulis itu menyebutkan 900 Anno Domini atau setelah Masehi berarti gitu ya, atau Masehi lah gitu. Jadi 900 Masehi di eh, paragraf ketiga itu untuk menyatakan berapa lama. Nah, di paragraf ketiga tentang ini teman-teman, kata kuncian. Maka teman-teman scan dan skim letaknya di sini ya. Teman-teman baca kalimatnya mulai dari sini berarti. Nah, jadi di situ disebutkan ancient potters atau para pembuat gerabah kuno di zaman dahulu gitu ya. Itu menggunakan berbagai macam pasir dan juga sandstone itu ini teman-teman, batu kapur ya yang bisa ngambang itu. Dan pada tahun 900 Masehi, mereka itu telah menemukan bahwa bits itu adalah pecahan-pecahan gitu ya, teman-teman. Jadi pecahan-pecahan gerabah yang terlepas dari gerabah yang sebelumnya itu di perapian atau dihancurkan. Jadi entah itu yang dibakar atau yang dihancurkan, teman-teman. Itu kan menyisakan butiran-butiran atau debu-debu kecil gitu ya, teman-teman. Nah, itu juga merupakan sebuah pelapis yang sangat baik, bahan pelapis yang sangat baik. Nah, berarti 900 Masehi ini itu menunjukkan bahwa orang zaman itu sudah menggunakan lapisan tempering, teman-teman. Ya, jadi di tahun 900 ini yang sebelumnya itu dia pakai pasir dan sandstones atau batu apung gitu ya. Maaf, bukan batu kapur tapi batu apung. Maaf teman-teman. Tadi saya bilangnya batu kapur ya. Jadi batu apung itu diganti menjadi serpihan-serpihan lembut dari sisa-sisa produksi mereka sendiri. Jadi sisa-sisanya itu dipakai untuk dijadikan lapisan temper setelah tahun 900 Masehi. Kalau sebelumnya itu masih pakai pasir sama batu apung gitu ya, teman-teman. Nah, kalau kita cek A, B, C, D berarti di situ disebutkan jawabannya adalah yang delta. Gitu ya, teman-teman. Sebentar saya mau cek nih jawaban teman-teman nih. Ya, betul, semuanya menjawab delta ya. Jadi, para pembuat gerabah itu telah menggunakan lapisan temper dari potsherd atau apa teman-teman? Serpihan-serpihan potnya atau gerabahnya. Jadi kalau ada yang pecah atau yang setelah dibakar itu ada bubuk-bubuk yang lepas, nah itu bisa dijadikan lapisan penguat seperti itu. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya, teman-teman. Kata they di ini ya yang ditandai ini itu merujuk pada siapa? Kata benda apa, teman-teman? Nah, berarti kita baca subjek predikat sebelumnya. Nah, itu kan as itu berarti conjunction ya, teman-teman. Karena setelahnya subjek predikat tuh. Subjek predikat sebelumnya ya berarti sebelum koma itu. Berarti mulai dari sini ya. Para pembuat gerabah itu akan menggiling serpihan-serpihan yang rusak dari gerabah yang lama di sebuah metet. Metet tadi adalah batu untuk menggilas ya atau menggiling, teman-teman. Nah, tepat seperti mereka akan menggiling corn. Corn itu adalah jagung gitu ya, untuk bahan makanan. Nah, berarti D-nya di sini yang menggiling jagung ini ya, berarti yang menggiling beats-nya tadi yaitu potters atau para pembuat gerabah. Gitu ya, teman-teman. Saya lihat teman-teman menjawab bravo. Ya, betul. Jawabannya adalah yang bravo. Jadi D di situ maksudnya adalah potters atau para pembuat pottery. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nah, bisa ditarik kesimpulan. Ini materi kita hari ini, teman-teman. Jadi bisa ditarik kesimpulan dari dalam teks bahwa slip itu digunakan oleh para pembuat gerabah untuk apa, teman-teman? Nah, kita baca kalimat yang mengandung kata slip itu ya. Nah, kata slip itu dibahas di kalimat kedua paragraf terakhir. Di situ disebutkan, kemudian campuran tersebut atau adukan tersebut itu harus matang. Maksudnya harus matang di sini tuh adalah harus siap gitu ya, teman-teman. Sebelum sebuah gerabah itu benar-benar, sebuah gerabah itu dengan hati-hati itu dibentuk.
Kemudian atau ya setelah itu diwarnai dengan sebuah apa namanya lumpur cair atau maaf bukan lumpur clay tadi tanah liat cair atau yang lembek itu ya teman-teman yang disebut dengan slip sebelum diapiin sebelum dipanasin. Nah, berarti slip ini adalah nama tanah liat yang cair, yang kandungan airnya banyak ya, teman-teman. Yang gunanya itu untuk mengecat, karena dia jadi gerabah itu setelah dibentuk itu diwarnai, teman-teman, atau dicat menggunakan slip tadi. Nah, slip itu adalah tanah liat yang cair. Nah, sebentar saya mau cek nih jawaban teman-teman nih. Charlie ada juga berapa? Oke, mari kita cek bersama teman-teman. Yang alfa itu mengangkat gerabah dari atas tanah gitu ya, selama proses pengapian. Maksudnya buat nyangga. Ya, jadi mengangkat ini maksudnya ketika diapiin kan jangan sampai kena tanah maksudnya gitu ya. Nah, itu buat nahan gitu. Bukan ya, karena slip di sini ini bukan untuk penyangga, teman-teman, tapi dia buat mewarnai. Jadi yang alfa bukan. Kalau yang Bravo membentuk tanah liatnya menjadi bentuk yang diinginkan atau yang dikehendaki. Itu juga bukan untuk membentuk tapi untuk mewarnai, teman-teman. Kalau yang Charlie menyiapkan bagian permukaannya dari gerabah tersebut sebelum dia diapiin. Nah, menyiapkan permukaan ini bisa saja dicat ya. Karena menyiapkan permukaan itu bisa dihalusin, bisa dicat, bisa apa lagi teman-teman. Pokoknya bukan cuma dicat lah, tapi mungkin itu bisa jadi. Tapi kita cek dulu yang delta. Kalau yang delta membantu tanah liatnya untuk atau supaya tercampur dengan baik. Berarti untuk mencampur tanah liatnya menjadi satu. Bukan ya, teman-teman. Jadi berarti ya benar yang jawabannya adalah yang Charlie tadi. Jadi untuk menyiapkan permukaannya itu maksudnya mewarnai tadi sebelum diapiin, sebelum diproses firing atau dibakar. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang Charlie betul. Lanjut ke soal terakhir, teman-teman. Di situ soalnya adalah kata deceptive is closest in meaning to. Nah, deceptive itu dari kata deceive. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar kata deceive, itu kata kerja, teman-teman. Ya, deceive itu artinya adalah menipu atau mengelabuhi, gitu ya. Nah, otomatis deceptive itu adalah kata sifatnya ya, teman-teman. Tapi di sini deceptive itu namanya adalah nama dari teknik, teman-teman. Atau kita baca aja ya. Di situ disebutkan bahwa eh, appearance atau apa namanya teman-teman, penampilannya atau penampakannya yang sudah diimprovisasi atau sudah diperbaiki, sudah dibagusin gitu ya kasarannya. Dari teknik itu deceptive. Nah, kalau kata kerjanya deceive itu artinya menipu daya, tidak asli gitu ya teman-teman. Otomatis deceptive itu artinya palsu, tidak benar atau tidak tidak seperti kelihatannya. Jadi penampilannya itu bisa menipu, kasarannya seperti itu, teman-teman. Jadi penampilan atau wujud yang sudah diperbaiki dari teknik ini itu tuh bisa saja menipu atau bisa saja tidak seperti yang kita lihat lah kasarannya mungkin seperti itu, teman-teman. Nah, saya mau cek jawaban teman-teman dulu. Jawabannya ya semuanya menjawab alfa, betul sekali. Jawabannya adalah yang alfa ya. Misleading itu artinya adalah apa ya menyesatkan. Jadi misleading itu atau kurang tepat informasinya itu kurang tepat seperti itu teman-teman. Nah jadi jawabannya adalah yang alfa gitu ya. Nah itu tadi adalah contoh teman-teman. Jadi satu teks akan diikuti beberapa soal, biasanya 9, biasanya 10. Nah contohnya ini tadi bahkan 31 sampai 39, berarti 9 soal. Teman-teman, yang tadi sore itu diikuti 11 soal. Jadi satu teks itu kadang diikuti 9, kadang 10, kadang 11, itu nanti nyampur. Seperti itu. Gitu ya, ada yang cara mengerjakannya itu yang kita pelajari hari pertama di reading, teknik kedua di reading ataupun teknik ketiga yang hari ini kita pelajari tadi. Seperti itu dan itu nyampur nomornya tidak pasti, teman-teman. Gitu ya. Nah, sebelum saya menjelaskan, teman-teman, kan materi hari ini sudah selesai ya. Saya ingin menjelaskan cara menghitung skor di TOEFL ya. Mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu nih mengenai materi kita hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman, jangan sungkan-sungkan. Boleh di-unmute ya. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Oke deh, kalau nggak ada pertanyaan, saya ingin menjelaskan cara menghitung
skor di TOEFL. Sambil mungkin saya absen dulu ya, teman-teman. Sebentar, karena materinya sudah selesai yang hari ini. Sebentar, saya mohon izin untuk mengabsen dulu buat teman-teman. Sebentar ya. Oke, sudah selesai saya absen ya, teman-teman. Nah, sekarang kita bahas cara penghitungan skor di TOEFL ITP, teman-teman. Sebentar, ada pertanyaan nih dari Miss Niputu Krisanta. Jadi, Sir, kapan tesnya? Nah, gini teman-teman, untuk tes ini karena kewenangan lembaga, jadi nanti yang menghandle itu lembaga langsung. Jadi, untuk tanggal pastinya, mohon maaf saya nggak bisa memastikan. Nah, tapi kalau teman-teman pengen tahu, mohon nanti japri admin ya, admin lembaga maksud saya teman-teman. Jadi, admin lembaga adalah yang ada di grup selain saya. Karena di grup itu ada 3 admin kalau nggak salah. Yang satu itu adalah admin lembaga, satu itu admin kelas, yang satunya adalah tutor. Ya, yang saya itu yang tutor teman-teman. Nah, karena tesnya itu adalah kewenangan lembaga, bukan saya ya teman-teman. Jadi nanti mohon untuk pastinya teman-teman japri admin. Tapi biasanya nggak jauh-jauh dari tanggal kita selesai teman-teman. Memang selesainya kita ini lebih awal ya, karena materi di reading itu saya ringkas, saya rangkap. Yang harusnya reading itu 6 pertemuan harusnya teman-teman atau 6 bab. Nah, tapi karena saya menemukan cara yang lebih simple, lebih sederhana, menjadi 3 itu ya, dan itu bisa disampaikan dalam waktu sebenarnya 1 hari, tapi saya jadikan 2 hari. Jadi kemungkinan dan dulu saya pernah nggak masuk 2 hari kalau nggak salah teman-teman atau 3 hari saya lupa. Nah itu berarti kemungkinan tesnya ya kalau nggak besok ya lusa. Itu kemungkinan prediksi saya. Tapi sekali lagi untuk memastikannya mohon nanti teman-teman apa namanya chat ke admin lembaga untuk memastikannya gitu ya. Tapi kalau prediksi saya ya kalau nggak besok ya lusa seperti itu teman-teman. Pasti nggak jauh-jauh dari hari ini gitu ya. Alright, Miss Niputu. Nah sekarang izinkan saya menjelaskan ke teman-teman cara menghitung skor TOEFL. Jadi di sini ada tabel konversi yang saya dapatkan dari buku resmi dari ITS ya teman-teman. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini saya jelaskan bagiannya. Yang sebelah kiri ini adalah jumlah benarnya teman-teman. Jadi patokannya nanti di sini. Oke. Section 1 di TOEFL itu adalah listening. Soalnya ada 50 teman-teman nanti. Section 2 itu adalah structure. Soalnya ada 40. Kemudian section 3 itu adalah reading. Ya, soalnya ada 50. Nah, jadi kalau TOEFL ITP itu total soalnya ada 140 teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti cara mengetahui misalnya nih, teman-teman targetnya katakanlah 550 di listening. Ya, teman-teman pengen dapat 550, maka teman-teman cek. Nah, 550 ini nolnya sudah dihilangin semua, teman-teman. Jadi kalau ada 56 itu berarti sebenarnya 560. Gitu ya. Jadi di dalam kotak ini itu sebenarnya ada nolnya tapi dihilangin, gitu ya. Jadi di apa namanya? Dikonversi lah gitu, di eh, apa bahasa saya itu, teman-teman? Di desimalisasi, di desimalnya dihilangin lah gitu teman-teman. Jadi nolnya dihilangkan. Kemudian cara mengetahuinya misalnya teman-teman tadi ya pengen dapat 550 katakanlah di listening berarti 55 patokannya di sini teman-teman. Untuk mengetahui harus berapa ya teman-teman tarik ke kiri. Nah berarti teman-teman harus benar 40 soal kalau pengen dapat 550 di listening. Gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman katakanlah di structure, Sir saya structure targetnya cukup 500 aja, berarti 50 ya. Sama, teman-teman tarik ke belakang, berarti lurusannya di sini ya. Berarti teman-teman nanti cukup benar 24 soal dari 40 total soalnya ya, supaya dapat 50 atau 500. Oke. Kemudian misalnya di reading nih, teman-teman pengen maksimalkan. Saya reading targetnya tinggi, saya pengen dapat 600 katakanlah. Berarti 600 itu 60, tempatnya di tengah-tengahnya ini, teman-teman. Nah, teman-teman tarik aja ya. Eh, nah, berarti teman-teman harus benar 43 soal. Jadi hanya salah 7 saja supaya dapat 600. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu cara penghitungannya. Nah, nanti untuk skor akhirnya itu nanti ditambahkan. Misalnya teman-teman di listening tadi dapat 550. Kemudian di structure tadi dapat 500. Kemudian di reading teman-teman dapat 600. Nah, itu ditambahkan teman-teman. Di total gitu ya. Nanti dapatnya
Nah, nanti dapatnya 1650 ini teman-teman bagi 3 gitu ya. Jadi untuk mengetahui total skornya itu di rata-rata, teman-teman. Berarti berapa? 50 sisa berarti 550 teman-teman ketemunya ya. Jadi skor akhirnya teman-teman nanti TOEFL-nya itu adalah 550 seperti itu. Nah, itu contoh penghitungan skor teman-teman. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu tadi sekaligus menutup program kita. Jadi terima kasih ya teman-teman sudah mau belajar dari awal sampai akhir. Dan di awal dulu kan saya janji ke teman-teman ya yang selalu hadir entah di sesi sore aja atau sesi malam aja. Itu kan nanti saya kasih reward berupa pembahasan tes dari lembaga. Nah, untuk mengklaimnya nanti setelah kelas teman-teman japri saya ya. Dan saya ingin mohon maaf kalau saya ada salah kata ataupun salah tingkah, intinya yang ada tidak pantas mungkin saya ucapkan atau eh, saya perbuat, entah itu yang saya sengaja atau yang tidak sengaja, saya mohon maaf ya teman-teman. Dan semoga yang kita pelajari bermanfaat dan saya ingin sedikit bersharing nih ke teman-teman nih. Oh sebentar, sepertinya ada yang bertanya tadi.